Yo, selamat datang di channel gue lagi. Thank you udah nonton, thank you udah masuk dan lihat video ini. Jadi sekarang jam setengah 5 subuh. Gue mau cobain si Gavin ini. Gue ajak keluar kota. Jadi arah tujuan gue tuh Pagelaran, kira-kira 120 km sampai sana. Ini kan belum pernah gue bawa jauh nih. Nah, gue pengen tahu aja nih kalau misalnya gue bawa jauh gimana nih, mesinnya masih enak kah, masih mulus kah gitu kan, atau mesinnya cepat panas. Oke, kita langsung coba aja ya. Bismillah, semoga gue selamat sampai tujuan. Oke, next nanti gue bakalan ngevlog lagi di pas gue istirahat gitu. Jadi ini vlog perjalanan gue pertama. Yo, gue udah dari Cianjur. Jadi tadi sedikit macet karena ada perbaikan jalan. Jadi total gue dari Bandung Timur ya, Bandung Timur bukan Bandung Kota. Bandung Timur ke Cianjur kota itu sekitar 1,5 jam karena macet ya. Jadi kalau misalnya nggak ada perbaikan jalan sih gue bisa 1 jam doang gitu dari Bandung ke Cianjur. Cuman karena macet ya udah. Nah, sekarang gue mau lanjut lagi kilometer. Sekarang gue udah menempuh jarak kurang lebih 70 meter 70 km maksudnya ya, 70 km. Dan so far ini mesin gokil sih, parah anjir, mulus banget ya. Mesinnya tuh kayak mesin motor metik gitu, kayak getarannya juga ya Allah mulus banget, udah kayak naik Vario gua ini, serius dah gak bohong. Terus ini mulus-mulusnya tuh gue tadi sempat lihat di gue masuk Google 5 RPM 6000-7000, kecepatan 80 km per jam. Itu super smooth banget ini motor, parah anjir. Gue nggak ngerti deh motor firing gitu, jadi gue nggak sebel di jalan gitu. Kadang kan kalau misalnya si mesin itu getar gitu kan, atau mesinnya kasar, itu jadi bikin bad mood di jalan gitu kan. Tapi ini motor nih anjir, gue menikmati banget gitu, nggak kerasa juga gitu. Dan gue nggak pegal sama sekali, anehnya. Mungkin karena gue sering pakai harga nih motor, jadi gue ngerasanya nggak terlalu pegal. Dan ini pun nggak pegal gue, jarak 70 km pakai motor ini nggak pegal, aneh ya, kayak mustahil. Tapi ini yang gue rasain gitu. Nah gitulah. Oke, sekarang gue mau lanjut lagi. Ini gue tadi habis pipis doang, jadi gue mau lanjut lagi. Bismillah, nanti gue update lagi di jalan yang bener-bener enak deh, gokil deh. Jalan-jalan yang mau gue tuju tuh enak banget deh, pokoknya belok-belok kebun teh gitu deh. Kayak ntar gue update lagi, bye. Yo, gue masih di perjalanan, lagi nyantai dulu untuk di tahu. Jadi dari sekitar 20 km dari tempat gua stop tadi di pom bensin, jalan kesini tuh kayak rusak banget, jadi gua kurang menikmati gitu. Nggak tahu dulu sih nggak serusak itu, sekarang rusak banget. Jadi ya mau ngomong pelan, gua bawa motornya ya. Jadi sekarang sarapan tahu dulu. Jadi dia istirahat dulu di sana. Terus gue lagi di tempat tahu Sumedang. Ini daerah Cianjur Selatan, tapi ada tahu Sumedang gitu. Tahunya masih panas ya sebenarnya, dia masih digoreng gitu. Jadi tahunya digoreng dadakan ya. Coba dulu lah. Wah, ini panas banget guys. Ini udah paling nikmat ya kan, lagi perjalanan terus istirahat makan tahu. Wah, kopi banget.
Gampang kembali. Sudah nggak bang. Manis ya. Kalian pasti fokus ke situ. Kan ya. Bentar lagi gua cabut. Nih sekelilingnya begini. Tahu Sumedang. Ini udah di atas gunung guys. Tadi gua di perjalanan yang belok-belok gitunya lagi males videoin, jadi gak gua videoin. Mungkin gua videoin ya. Di depan mungkin masih ada jalan begituan. Oke, Gavin si ganteng udah mulai kotor guys, ya kan? Tuh. Udah lumpur semua. Gila, gak apa ya? Sekali-sekali kita siksa dia. Oke, langsung deh. Gue mau langsung lanjutin perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, salah satu konsekuensi anak-anak motor fairing ya, yang malas bawa tas. Jadi kalau misalnya beli belanjaan begini nih, gue gantung di tas belakang. Iya, begitulah. Oke, gue udah nyampe di Pagelaran. Ternyata tadi gue lewat 3 kecamatan. Kecamatannya udah gue foto atau videoin. Ini kecamatan terakhir Pagelaran. Total ya 30 bensin ya, 36,7 km per liter. Jadi 1 liternya 12.000 tuh segini jarak tempuhnya. Oke, lanjut lagi. Gua mungkin sebentar lagi, 10 menitan lagi nyampe kali ya. Oke, nah gue lanjutin lagi vlognya ya. Jadi ini gue beres dan nyampe ke tempat tujuan. Lumayan mengasyikan. Kalau misalnya jalannya nggak rusak sih, ini asik banget. Motor parah sih, parah. Gue sangat terkejut dengan performance dia. Jadi total gue pakai dia itu 120 km jarak tempuhnya, dan mesinnya tuh adem banget, halus banget, nggak ngerti gue, makin panas makin halus, nggak ngerti gue. Ini enak banget ya gitu guys. Jadi kebanyakan jadi gue ya ban gue pakai yang slick, nggak ada masalah sih, nggak licin, walaupun jalan agak lumayan basah ya, tapi dia nggak licin di jalan. Ini based on pengalaman gua gitu. Padahal ini ban slick kok ya, Fasti One, dan gua pakai jalan ke gunung, biasanya berliku-liku dan licin karena habis hujan. Pakai ini masih aman, alhamdulillah. Itu terus belakang sih gua pakai Corsa ya, Diablo Rosso. Nah, ada beberapa kendala yang gue alamin ya. Kendalanya itu gue baru ngeh. Jadi pertama gue belum ngeh ini kendala motornya apa. Jadi pas gue lagi jalan, kok tiba-tiba dia susah gerak ke kanan ke kiri gitu kan. Gue udah feeling anjir, ini udah pasti kempes nih ya kan, udah kena paku terus dia kempes gitu. Gue udah feeling banget tuh, karena dia berat banget ke kanan ke kiri tuh nggak bisa. Nah, gue berhenti, gue cek ban masih oke, kanan kiri nggak ada paku, nggak ada apa, nggak kempes gitu kan. Kenapa ya? Nah terus gue akhirnya lanjutin lagi. Nah itu masih kilometer, gue jarak tempuh masih sekitar 50 kilometeran ya. Ini gue pakai ya, baru kerasa tuh problem pertama. Nah dilanjut sekitar udah nyentuh 100 km perjalanan. Nah ternyata itu adalah rem belakang. Gila, ini gua repaint jelek banget ya. Jadi repaintnya gua kurang bagus, jadi mesti ngelupas lagi. Ntar gua repaint lagi. Nah rem belakang guys, ini parah sih. Jadi ini kemungkinan besar karena gua udah pakai underbone.
ya, udah gua pakein underbone nih, stepnya nih, otomatis kan dia kaki lo tuh kan sini nih, jadi mungkin secara tidak sadar lo tuh mencet terus ini gitu, kaki lo tuh napak ke sini terus, dan dia ngerem, otomatis ngerem gitu tanpa lo sadari gitu ya, tanpa lo kerasa ini ngerem gitu, karena ini nggak ada timbal baliknya guys. Jadi kalau misalnya kaki lo ditaruh di sini, dia udah ngerem aja gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kalau misalnya yang orisinalnya kan step biasanya kan, jadi kalau misalnya lo pencet nih kaki, dia timbal balik langsung tek ke atas lagi karena ada pernya. Jadi itu nggak ngerem terus gitu. Ini dia ngerem terus guys. Ini masalahnya baru ketahuan sama gua. Nah jadi pas perjalanan, untung nggak terlalu ngebut ya karena masih turunan ya. Pas turunan tuh loh, kok gua nggak bisa ngerem anjir. Dipencet remnya kagak ngerem anjir, ya kan? Terus waduh, ini gua bilang udah overheat nih si remnya, udah panas banget nih remnya. Akhirnya ya gue ngandelin pakai rem depan. Kalau rem depan sih aman ya, karena gue udah ganti juga masa remnya, kabel remnya juga, terus kalipernya ya kali bermasalah ya kan. Nah ini belum gue sama sekali ganti sih kabel selang remnya juga masih yang orisinil, kalipernya juga masih orisinil ya kan, apalagi ditambah ini underbone, jadi yang kemungkinan gitu. Untung lah gue masih selamat gitu kan, alhamdulillah. Jadi ini PR, nanti next gue bakalan ganti kabel rem, terus gue ganti ini namanya apa sih, tonjokan apa ya. Nah ini gue ganti nih pakai yang RCB kali, sama kaliper deh, kaliper gue ganti juga gitu supaya aman, tentram dan nyaman. Yoi. Atau ganti knalpot dulu, boleh komen deh ya, komen deh kalian ya. Dah gitu. Jadi so far gue pakai ke gunung ini anjir enak banget, apalagi kalau misalnya jalannya itu mulus ya. Wah ini parah sih, nikungnya enak banget ini, ampun. Gue nggak apa ya kelihatannya lebay sih ya, gue terlalu mengkeren-kerenkan dia gitu GSX karena ya, tapi ini yang gue rasain ini gitu, berdasarkan apa yang gue rasakan gitu. Kalau R15 gue waktu itu gue pakai sampai Cianjur doang, Cianjur kota, dan itu mungkin ya kurang lebih 60 kilometeran lah, jaraknya tuh 60 kilometeran. Kalau ini 120. Nah kalau waktu itu R15 dia panas, mesinnya enak, halus, dan dia jambak banget ya, VVA kan. Jadi gue waktu itu iring-iringan sama ambulan, masih pakai R15 ya, iring-iringan sama ambulan tuh masih bisa ngejar gitu ya, dan enak banget gitu. Nah gitu aja sih pengalaman gue. Nanti kan ini baru perjalanan ke sini kan, nanti juga gue perjalanan pulang gue vlogin lagi. Dan kemarin belum sempet gue bingung ya, harusnya gue pakai GoPro gitu. Nah rencananya kalau misalnya AdSense gue turun nih ya, duit YouTube cair, gue beliin GoPro, jadi kalian bisa menikmati perjalanannya juga gitu. Kalau ini kan hanya cerita saja gitu, sama ya ada video tipis-tipis lah gitu. Oke gitu aja dulu. Nanti kalau mau balik gue juga bakalan ngevlog lagi. Mudah-mudahan ini aman sih rem, langsung gue ganti deh gitu, atau knalpot ya tolong komen lah knalpot atau rem dulu gitu. Kalau ini masih di dalam kota sih aman ya ini rem ya gitu. Kalau dipakai keluar kota itu wajib harus diganti kalau menurut gue ya gitu, karena gue udah ganti underbone gitu. Jadi kalau misalnya masih step orisinilnya sih nggak masalah ya. Yuk sekarang jam berapa nih, jam 5 kurang 10 menit. Jam 5 gue mau langsung cabut lagi dari Cianjur Selatan. Ini gue lagi manasin motor. Jadi kurang lebih ternyata perjalanan dari sini ke sana atau dari sana ke sini itu 130 km lebih. Ya segituan. Kemarin gue bilang 120, ternyata 130. Jadi total kalau pulang pergi tuh ya 260-an kilometer gitu ya. Kemarin perjalanan gue menghabiskan 36,7 km per liter, jadi 1 liternya 36,7 paling sempat 36,8
Nah, kurang lebih gini jalannya, asik banget ya. Tuh di kalikunya dan enak banget. Pemandangannya juga seger bro. Sayangnya gue nggak punya GoPro, jadi perjalanan ini nggak gue record. Tapi ya kurang lebih seperti inilah. Jalannya juga di sini udah lumayan bagus. Wah, gue nemu spot yang keren banget ini. Gokil. Ini sebenarnya sungainya harusnya bening, cuman dia karena hujan deras terus pusat hujan jadinya warnanya begini. Wah, keren banget ini. Di sini sejuk banget parah. Gavin juga gue pakai jalan-jalan kotor-kotoran. Oke, lihat ya, enak banget ya. Sejuk sekali. Ini sepi banget guys, sepi banget. Cuma ada beberapa kendaraan kayak kendaraan besar kayak truk gitu. Di sini melintas sesekali. Gue lagi istirahat dan isi dulu perut sedikit karena gue pengen nyari bubur yang enak di sini, tapi belum nemu. Cuman pas gue perhatiin sekeliling motor gue, anjir patah dong, pak lah. Jadi ini tuh pakai spakbor yang Ninja FI apa karbu gitu ya. Pokoknya ini yang murah banget lah. Gue belinya juga berapa ya, 70.000 atau 80.000 gitu, pas 100.000 lupa. Tapi gue repaint gitu, jadi ya lumayan, biar habis 200 ribuan. Tapi lihat begini loh kualitas KW. Soalnya kalau spakbor yang Ninja asli itu kan lumayan agak mahal lah, agak mahal tuh si spakbornya. Ini yang KW nya dan ya jadi ini tuh tipis banget. Jarak ban ke spakbor tuh tipis. Kalau misalnya ada batu nempel, batu agak gede aja nempel, karena kan soft compound kan, jadi batu tuh gampang nempel banget. Nempel, ngejedak ke situ, jadinya aja seperti ini guys. Fuck lah, gak ada lah, paling gua ganti lah yang orisinalnya. Cuman ini yang anjir stikernya sayang banget. Stiker asli semua ini pak. Aduh, gue lebih menyayangkan stikernya daripada spakbor. Oke gitu aja. Kalau ban sih aman sih. Di kampung jarang ada paku, palingnya cuman jalan-jalan jelek aja. Ini warnanya jadi nggak karuan anjir. Warna yellow candy topping Oreo apa gimana nih. Ya so far seru sih. Gue menikmati perjalanan gue sama si Gavin ini. Lumayan jauh jaraknya. Oh, gue lanjut lagi. Ya kotornya mesti segini sih. Oke, ntar gue lanjut lagi. Oh ya, so far ini 37 km, 37,4 km per liter. Mungkin akan nambah, mungkin jadi 38, nggak tahu. Ini motor fairing atau motor matic ya, lebih irit dari motor matic karbu. Oke. Nah, udah perjalanan gua sampai di sini untuk edisi Bandung Timur dan Cianjur Selatan ya. Gua 38 km per liter. Gila, irit banget ya motor ini ya. Jadi jarak tempuh 1 liternya gua pakai turbo itu 12.000. Dia mampu berjalan sejauh 38 km. Jadi irit banget. Terus mesinnya juga gak ada masalah, enak banget. Kemarin
sempat ada trouble di pengereman karena minyak remnya mendidih, jadi loss. Tapi hari ini aman, nggak ada kendala apa-apa karena gue difokuskan ke remnya, jadi nggak terlalu gue pakai banyak remnya gitu. Jadi beres perjalanan ini, nanti kesimpulannya di rumah aja. Ini gue mau liatin si Gavin sudah bersih kembali. Yuk.